Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman SMK Wilayah 4. Teman-teman sudah lihat kan posan terbaru di Instagram SMK Wilayah 4 yang membahas tentang stigma masyarakat tentang COVID-19 yang menjadi pandemi dunia saat ini. Video tersebut adalah hasil kerja keras dari teman-teman SMK Wilayah 4 di bidang MAP yang telah berhasil mewawancarai narasumber dari berbagai daerah, mulai dari daerah Jawa Timur sampai daerah Papua yang melingkupi wilayah 4 SMKI. Dan kali ini kita akan kembali lagi membahas tentang COVID-19 dalam acara Ada Apa Dengan Corona Part 2. Kita telah melakukan wawancara podcast dengan Dr. Suryana Dwi Sartika, spesialis penyakit dalam. Jadi teman-teman, ayo kita dengerin podcastnya yuk. Kita akan berbincang dengan Dr. Suryana Dwi Sartika, spesialis penyakit dalam tentang COVID-19. Jadi dok, seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 saat ini menjadi pandemi dunia. Sebenarnya, bagaimana cara penularan virus COVID-19 itu sendiri? Jadi cara penularan virus corona ada beberapa hal, yaitu pertama melalui droplet. Jadi droplet saluran nafas itu seperti pada saat batuk, kemudian ataupun bersin dengan jarak kurang dari 2 meter. Kemudian yang kedua melalui kontak dekat personal. Jadi ketika tangan itu ada virus yang terkontaminasi pada tangan, kemudian dia menyentuh ataupun berjabat tangan terhadap orang lain, maka bisa terjadi penularan. Yang ketiga adalah menyentuh benda atau permukaan yang terdapat virus pada tempat itu dan pada saat bersamaan menyentuh mulut, hidung, ataupun mata sebelum mencuci tangan. Kemudian yang keempat, penularan virus yang dikatakan melalui airborne itu hanya terjadi ketika dilakukan intervensi atau tindakan medis yang melibatkan airborne, misalnya pada nebulisasi, kemudian pada pemasangan intubasi, ataupun pada pemasangan NGT. Selanjutnya dok, untuk pertanyaan kedua, seperti yang kita ketahui, telah banyak masyarakat yang meninggal dunia diakibatkan oleh COVID-19 ini. Jadi dok, bagaimana kondisi virus dalam tubuh pasien jika pasien yang tertular telah meninggal dunia? Kondisi virus COVID-19 dalam tubuh pasien jika pasien yang tertular telah meninggal dunia. Pada kondisi ini, pada beberapa virus seperti HIV dan Ebola, maka virus masih dapat bertahan sekitar 24-48 jam. Namun untuk virus SARS-CoV-2 ini belum ada penelitian yang lebih lanjut. Namun beberapa penelitian menunjukkan dan beberapa pakar menunjukkan bahwa selama virus itu tidak teraerosol pada host ataupun pasien yang meninggal, maka virus pada saat pasien meninggal, maka virus tidak dapat ditularkan kembali. Sehingga oleh karena itu ada beberapa protokol yang harus diterapkan pada saat pengurusan jenazah agar menghindari virus itu teraerosol, dan kemudian proses pemakaman mulai dari proses pengurusan jenazah, pengantaran jenazah, dan pemakaman itu asalkan sesuai dengan protokol yang ataupun SOP yang telah ditentukan oleh pemerintah, maka virus itu tidak akan bisa menginfeksi orang lain ataupun menularkan ke orang lain pada saat pasien itu telah meninggal dunia. Di pertanyaan sebelumnya, dokter telah menyinggung mengenai SOP untuk penanganan jenazah yang terpapar oleh virus corona. Mungkin bisa dokter jelaskan bagaimana prosedur penanganan yang baik dan benar untuk pasien yang terpapar virus corona, dok? Terima kasih. Untuk prosedur penanganan jenazah yang terpapar virus corona, yang pertama bahwa petugas kesehatan yang akan melakukan pengurusan jenazah harus menggunakan pakaian pelindung termasuk sarung tangan hingga masker. Kemudian pada saat memandikan jenazah diusahakan bahwa petugas kesehatan tidak berkontak langsung dengan darah ataupun cairan tubuh pasien. Setelah dimandikan, maka jenazah itu kemudian ditutup dengan kain kafan ataupun bahan dari plastik yang tidak tembus air. Pada saat sudah dikafani, kembali disemprot dengan cairan disinfektan. Kemudian ketika setelah di prosedur pemandian dan pembungkusan jenazah sudah selesai, maka dimasukkan ke dalam peti. Biasanya umumnya pada beberapa kasus jika beragama Islam tetap dilakukan proses salat jenazah, petugas kesehatan yang mengurus jenazah. Kemudian jenazah itu harus dimakamkan tidak lebih dari 4 jam. Pada saat proses penguburan jenazah, maka jenazah itu harus dikubur dengan kedalaman 1,5 meter, lalu ditutup dengan tanah setinggi 1 meter. Nah, setelah semua prosedur jenazah dilaksanakan dengan baik, maka risiko untuk jenazah itu menginfeksi orang yang masih sehat itu dapat diminimalisir. Selanjutnya dok, untuk pertanyaan yang ketiga,
Bagaimana keamanan jenazah yang tertular oleh COVID-19 yang telah meninggal dunia? Apakah masih ada kemungkinan untuk menularkan kepada orang yang masih hidup atau orang yang mengurusnya, Dok? Terima kasih. Selama jenazah pasien yang terkonfirmasi COVID-19 ditangani oleh pemerintah setempat dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka kemungkinan jenazah menularkan virus ke orang yang masih hidup itu kemungkinannya sangat kecil ataupun tidak ada. Selanjutnya, untuk pertanyaannya, bagaimana sih, Dok, cara kita untuk mencegah virus corona yang baik dan benar? Kepada Dr. Suryana, saya persilakan. Cara pencegahan untuk transmisi virus corona yang baik dan benar yaitu pertama, bagaimana ketika kita ketahui bahwa jalan masuk ataupun alur masuk dari COVID itu adalah saluran nafas. Maka yang pertama adalah menggunakan masker. Pada saat ini baik orang sehat ataupun sakit menggunakan masker. Yang kedua, bahwa kita terapkan etika batuk. Maka ketika batuk, kita sebaiknya menutup mulut atau hidung, baik saat batuk ataupun bersin. Bisa menggunakan tangan ataupun menggunakan tisu. Kemudian yang ketiga, sering mencuci tangan. Yang dianjurkan mencuci tangan dengan sabun. Kemudian dan dengan air mengalir. Pada saat setelah menyentuh benda, menyentuh sesuatu, maka hindari untuk menyentuh T-zone. T-zone ini adalah mata, kemudian hidung, dan bibir. Terakhir yaitu kita mengurangi aktivitas di luar rumah, agar kita bisa membatasi kontak dengan orang lain yang kita tidak tahu apakah orang lain ini terinfeksi ataupun bukan. Terima kasih sebelumnya. Jadi, mungkin yang terakhir, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman sejawat maupun kepada masyarakat umum untuk menghadapi COVID-19 ini sebagai pandemi dunia? Pandemi COVID-19 ini merupakan masalah bersama yang memberikan efek pada ekonomi, tingkat kesejahteraan sosial, kemudian kesehatan, dan tingkat keamanan ataupun psikologis dari masyarakat. Oleh karena itu, maka hal ini harus dapat dilalui dengan kooperatif berbagai aspek, baik masyarakat, pemerintah, maupun tenaga kesehatan. Untuk masyarakat sendiri, mari kita mengikuti anjuran pemerintah, baik daerah yang telah diberlakukan PSBB ataupun daerah yang belum diberlakukan status PSBB. Hindari kontak dengan orang lain, hindari keluar rumah jika hal itu tidak mendesak, dan mari kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk teman sejawat, untuk dokter-dokter yang berjuang di garda terdepan, tetap semangat. Insya Allah kita semua bisa melewati hal ini, dan kita harus saling untuk masyarakat, kita harus saling memberikan support mental, support fisik, agar kita semua bisa tenang dan damai dan mengakhiri pandemik ini dengan baik. Sampai ketika jenazah yang dinyatakan positif COVID-19